Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran tata artistik menyambung dari pertemuan kita kemarin, pertemuan pertama yang kita sudah coba menganalisis gaya belajar dan strategi pembelajaran yang siswa inginkan, serta ada beberapa pretest dan peserta didik diminta untuk menanyakan hal-hal yang belum ditanyakan. Nah, berikut ini kita akan coba review terlebih dahulu materi hasil analisis yang kawan-kawan sudah isi melalui Google Formular kemarin. Nah, pada kelas 11B Broadcasting, kemarin hanya ada 9 siswa yang mengisi, artinya hanya ada 9 siswa yang saya anggap hadir dalam pertemuan minggu kemarin, dan sisanya siswa saya anggap tidak hadir karena tidak mengikuti proses pembelajaran dan tidak mengisi Google Formular yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, mohon ini menjadi perhatian bagi kawan-kawan semua untuk agar bisa terlibat aktif dalam pembelajaran, karena sejatinya adalah pembelajaran ini milik kalian. Kita menerapkan pembelajaran yang berbasis pada peserta didik, bukan berorientasi atau berpusat pada guru atau pengajarnya. Jadi pusat dari pembelajarannya adalah kalian sebagai peserta didik, sehingga harus memang aktif dan berperan di dalam pembelajaran. Nah, pada gaya belajar siswa ini cenderung 88,9% itu gaya belajar siswanya adalah visual, sehingga untuk proses pembelajaran nanti akan saya sesuaikan dengan gaya belajar siswa yang sudah kalian pilih kemarin. Dan untuk strategi belajar siswa atau strategi belajar yang siswa harapkan digunakan oleh guru atau pendidik, yaitu dengan metode atau strategi diskusi, praktek dan eksperimen, terus juga ada ceramah dan tanya jawab. Nah, ini yang kemudian akan banyak kita gunakan di kelas kita nanti. Dan untuk kelas 11B film diisi oleh 22 siswa, artinya sisanya itu tidak hadir, dan gaya belajar siswa serta strategi belajarnya adalah sebagai berikut. Silahkan kalian baca sendiri. Nah, untuk kelas 12A Broadcasting ini kelas yang paling banyak mengisi, ada 31 siswa, artinya hanya ada sekitar 4-5 orang yang tidak hadir atau tidak mengisi. Ini gaya belajarnya cenderung visual, kinestetik, kemudian yang terakhir auditori, dan strategi belajar yang siswa harapkan juga masih banyak ke arah praktik dan eksperimen. Kemudian kelas berikutnya, kelas 12B Broadcasting, ini diisi 15 siswa, artinya hanya setengah siswa yang hadir minggu kemarin, dan cenderung juga gaya belajar siswanya adalah visual, dan strategi yang siswa inginkan yaitu praktik dan eksperimen yang lebih banyak. Dan yang terakhir, kelas terakhir, yaitu kelas 12 film, diisi oleh 18 siswa dengan 77,8% gaya belajar siswanya adalah visual, dan strategi belajar yang diinginkan oleh siswa juga cenderung sama dengan kelas-kelas sebelumnya, lebih banyak menekankan pada praktik dan eksperimen. Nah, oke. Itu terkait hasil analisis. Kemudian kita masuk ke mekanisme penilaian. Kawan-kawan, perlu saya sampaikan bahwa mekanisme penilaian ini akan saya lakukan dengan 2 penilaian. Yang pertama adalah penilaian formatif dan yang kedua adalah sumatif. Pada penilaian formatif ini akan saya nilai setiap minggunya melalui keaktifan di kelas, melalui keaktifan diskusi, tanya jawab, terus juga bertanya dan lain sebagainya, serta mungkin ada beberapa penugasan, sehingga yang paling banyak nilainya adalah nanti penilaian formatif, karena penilaian formatif ini akan selalu kita gunakan di setiap minggunya. Dan bagi kawan-kawan kemarin yang tidak mengisi Google Formulir, maka itu dianggap tidak hadir sehingga tidak ada nilainya. Nah, ini menjadi pelajaran agar ke depan kawan-kawan bisa aktif dalam proses pembelajaran kita. Kemudian ada UTS dan UAS, dan proyek akhir mungkin nanti yang akan kita coba desain bersama guru-guru lain atau tugas akhir dari peserta didik ini, agar nanti UASnya bisa kolaborasi dengan mata pelajaran lain. Nah, ini terkait mekanisme penilaian kita. Jadi setiap minggu akan ada nilai, keaktifan,
maupun dari penugasan. Sehingga kawan-kawan kalau ingin nilainya bagus, maka bukan hanya UTS dan UAS-nya yang perlu diperhatikan, tapi juga keaktifan maupun keikutsertaan kawan-kawan pada proses pembelajaran di setiap minggunya. Nah, kemudian pada pertemuan kedua ini atau hari ini, karena ada beberapa kelas yang masih pembelajaran jarak jauh, ada kelas yang bergantian pembelajaran jarak jauh, maka kemudian daripada saya hanya mengirimkan materi, maka lebih baik saya berikan juga penjelasannya meskipun melalui hanya sekadar audio. Nah, kemudian kawan-kawan, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah pengertian artistik, yang kedua pengertian tata artistik dan sejarahnya, yang ketiga pengertian penata artistik dan production designer atau perancang artistik, yang keempat mission scene, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu departemen artistik. Nah, inilah yang kemudian akan kita pelajari pada hari ini. Kawan-kawan kemarin sudah mencari pengertian dari artistik, mencari pengertian tata artistik. Nah, mungkin pengertian yang kawan-kawan sudah cari itu sudah benar semua. Saya sudah lihat di Google formulirnya, dan materi hari ini hanya materi pelengkap atau penunjang dari kemarin materi yang sudah kawan-kawan coba cari jawabannya. Nah, sebelum kita berangkat terlalu jauh, kita harus mengerti dulu apa itu artistik. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artistik itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah mempunyai nilai seni dan bersifat seni, dan yang kedua yaitu mempunyai bakat dalam kesenian atau mempunyai rasa seni. Garis besar dari artistik ini adalah nilai suatu keindahan, nilai sesuatu yang bermutu, nilai sesuatu yang memiliki nilai seni atau bersifat seni, sehingga dalam sebuah film ataupun tayangan televisi itu tidak tentu memerlukan sebuah nilai seni, karena tidak mungkin kemudian tanpa ada nilai seni sesuatu itu bisa bermutu, bermakna ataupun menjadi indah. Nah, kemudian kita berangkat ke pengertian tata artistik. Kalau tadi kita bicara terkait artistik, kalau di sini kita akan melihat bagaimana pengertian tata artistik. Nah, tata artistik dalam dunia film dan televisi itu adalah salah satu aspek kreatif produksi yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, atau pengadaan lingkungan fisik sebuah cerita film atau televisi yang terdiri dari setting, pelengkap dekor, kostum, tata rias, dan tata rambut sesuai dengan konsep film tersebut. Tapi pengertian tata artistik tidak terbatas pada definisi ini. Nah, ini hanya definisi awal, kita akan coba belajar lebih lanjut dulu. Kemudian ini adalah sejarah dari tata artistik. Sejarah singkatnya atau sejarah yang paling sederhananya adalah kemudian dalam tata artistik ini itu dimulai ketika tahun 1896 ketika salah seorang sineas dari Prancis yang bernama Georges Méliès yang hidup tahun 1861 sampai 1937 itu mulai membuat film atau mendokumentasikan sebuah drama atau pertunjukan panggung. Jadi berangkatnya adalah dari sebuah drama dan pertunjukan panggung. Nah, awalnya dia mendengar hadirnya alat bantu yang bernama sinematografi atau kamera. Nah, alat itu bisa merekam gambar bergerak lalu diproyeksikan. Diproyeksikan ini maksudnya adalah ditampilkan. Jadi kemarin Georges Méliès itu punya ide untuk merekam sebuah pertunjukan, dan hasil dari rekaman tersebut kemudian diproyeksikan atau ditampilkan hasil rekamannya ke seluruh Eropa, jadi berkeliling di Eropa. Mengapa demikian? Karena si Georges Méliès ini berpikir bahwa budget yang digunakan untuk membawa keliling rombongan teaternya itu bisa dirampingkan dengan hanya merekam adegan panggung lalu hanya membawa hasil rekaman tersebut keliling Eropa. Ini cukup masuk akal karena ketika kita membawa rombongan teater, artinya kita membawa peralatan yang banyak, kita membawa alat make up yang banyak, kita membawa dan menyiapkan konsumsi untuk sumber daya manusianya dan lain sebagainya, sehingga yang dirampingkan di sini bukan hanya budget tapi juga terkait tenaga dan waktunya. Nah, kemudian antara tahun
1896 sampai 1914, si George Méliès ini membuat sekitar 531 film. Yang paling terkenal ialah A Trip to the Moon. Gambaran filmnya seperti yang ada di kanan atas ini. Kemudian bertolak dari itulah unsur-unsur artistik sebuah film yang terdiri dari set, properti, dan kostum mulai berubah menjadi realis. Mulai ada tuntutan bahwa segala unsur artistik harus senatural mungkin, karena di situ terdapat shoot close up. Penonton dituntut untuk mengikuti setiap scene melalui proses dari gambar besar atau master ke gambar-gambar detail atau yang close up tadi untuk lebih menerangkan setiap gerak tokoh karakter. Sehingga mengapa dengan adanya kamera, dengan adanya shoot-shoot yang lebih realistis atau natural, maka kemudian make up diperlukan. Kalau kita mengambil gambar dari medium long shoot atau long shoot, mungkin make upnya masih tidak terlihat. Tapi karena di film dan di televisi juga ada shoot yang memerlukan gambar yang lebih detail, seperti mungkin mengambil ekspresi dari talent, ekspresi dari narasumber dan sebagainya, maka kemudian make up diperlukan. Nah, inilah kemudian tata artistik menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam sebuah produksi baik di televisi maupun film. Kemudian pengertian penata artistik. Penata artistik adalah seorang kreator yang menyesuaikan atau menciptakan setting lingkungan sesuai dengan gayanya kepada tiap jenis film dan berusaha mewujudkan imajinasi dan fantasi dalam suatu batas kerangka kerja yang praktis dan ekonomis. Yang menjadi highlight kita adalah batas kerangka kerja. Kemudian penata artistik ini tidak bisa bekerja dengan semaunya. Ada batasan-batasan yang kemudian harus dikoordinasikan baik dengan sutradara, baik dengan program director, misalkan baik dengan produser dan lain sebagainya. Pengertian lebih luasnya adalah bahwa penata artistik berurusan dengan keseluruhan lingkungan fisik sebuah film, baik yang direncanakan dan dibangun di studio maupun penggunaan bangunan dan pemandangan alam yang ada. Jadi si penata artistik bukan hanya bekerja di studio. Kalau kawan-kawan melihat beberapa syuting film ataupun tayangan televisi itu juga dilakukan secara outdoor atau di luar ruangan, maka penata artistik juga bekerja di luar ruangan. Jadi bukan hanya terbatas di sebuah studio ber-AC dengan fasilitas yang sudah ada dan tinggal hanya menyusun barang dan sebagainya, tidak terbatas itu. Kemudian, nah ini terkait pengertian perancang artistik. Kalau sebelumnya adalah terkait penata artistik ini biasanya diasosiasikan sebagai art director. Nah, kalau di perancang artistik ini kita biasa menyebut sebagai production designer. Lalu muncul pertanyaan, mana yang lebih besar perannya, apakah perancang artistik atau penata artistik? Jawabannya adalah production designer, karena production designer ini itu yang juga disebut sebagai perancang artistik adalah juga seorang penata artistik yang jangkauan tugas dan tanggung jawabnya jauh lebih luas dari penata artistik pada umumnya, karena juga menyangkut masalah konsep, jadwal, manajemen, budgeting, evaluasi dan lain sebagainya. Kalau art director tadi itu semacam pelaksana tugasnya, atau kalau kita bisa mendefinisikan yang lebih sederhana, si perancang artistik atau production designer ini adalah si produsernya, sedangkan penata artistik atau art director itu adalah sutradaranya, sehingga yang cakupan kerjanya lebih luas, landscape-nya lebih besar, itu adalah si perancang artistik atau production designer. Nah, seorang production designer ini mengembangkan rancangan visual untuk seluruh produksi, termasuk set, props, properti, kostum, pola warna, pencahayaan, dan seringkali turut memikirkan kelancaran sebuah proses produksi film. Nah, jadi perancang artistik atau production designer ini kemudian banyak berkoordinasi dengan program director ataupun sutradara ataupun asisten sutradara atau floor director dan lain sebagainya untuk memikirkan bagaimana proses tahapan produksi itu baik dari awal maupun sampai akhir. Sedangkan kalau si art director tadi itu cenderung hanya terlibat di bagian praproduksi dan produksinya.
Nah, itu tadi terkait pengertian dari artistik, tata artistik, dan penata artistik. Secara garis besar kita bisa melihat kedudukan dari tiga hal ini bahwa si artistik ini yaitu sesuatu yang bernilai seni. Kalau tata artistik itu adalah kegiatan atau aspek kreatifnya. Dan yang terakhir, penata artistik itu adalah kreator atau si manusianya atau si sumber dayanya.